Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama aku Rima. Hari ini guys, aku pengen ajakin kalian jalan-jalan lagi ke depan rumah aku. Tapi jalan-jalannya beda karena kalau video sebelumnya aku kan jalan-jalan di Kurnis ya guys, di taman, ibaratnya taman kota. Tapi hari ini aku pengen ajakin kalian jalan-jalan, berenang lebih tepatnya di Laut Merah. Untuk teman-teman mungkin yang lagi cari referensi liburan musim panas mau kemana, kalian bisa nih datang ke Suez, ke tempat ini ya. Nanti aku infoin detailnya. Dan selain pemandangannya bagus, harganya juga murah, worth it, worth to try maksud aku. Untuk itu guys, kita langsung aja ke videonya. Oke guys, ini pintu masuknya. Dan ini aku dapat info tentang pantainya dari Facebook. Dan kalau misalkan mau ke pantainya, bisa aja ikutin mapsnya, ada kok di Google Maps, cari aja namanya Pantai Suez. Oke, setelah kita melewati pintu masuk, kita langsung disuguhkan dengan pemandangan pantai yang bersih, warnanya biru kayak gini ya guys, airnya jernih, dan juga dengan pasir yang warnanya kuning. Jadi pantainya itu bukan pantai yang warna pasirnya putih ya, pantainya pasirnya kuning dan tentu saja bersih guys, karena sejauh mata memandang tidak ada kotoran hewan juga di pantai tersebut. Dan setelah aku masuk, aku perhatikan ada beberapa papan peringatan di depan toilet. Di antaranya nomor 1, berenang dan mandi maksimal mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi ini pantainya bukanya dari jam 8 ya guys. Dan untuk mandi dan berenang segala macam kegiatan air itu maksimal sampai jam 5 sore. Tidak diperbolehkan untuk berenang dalam keadaan gelap atau ketika matahari sudah terbenam ya guys. Terus peraturan kedua adalah tidak boleh berenang jika ada bendera merah dan kuning. Mungkin apabila ada kecelakaan di laut ya guys, mungkin para manajemennya langsung memerintahkan untuk nggak boleh berenang gitu, mungkin ya maksudnya mereka. Terus yang ketiga adalah tidak boleh membawa peralatan yang memantikan api. Jadi kayak misalkan bahan-bahan mudah meledak. Dan juga peraturannya tidak boleh membawa kompor portable, atau mungkin maksudnya jangan ini ya barbekyuan di pantai gitu maksudnya. Pokoknya nggak boleh membawa barang-barang yang bisa memantikan api gitu. Terus peraturan nomor 4, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh membawa hewan peliharaan, terus tidak boleh memancing. Oke, kalau kamu tadi ngelihat ada 3 orang mancing, itu mereka itu mancing bukan di daerah pariwisata ya guys. Jadi dia itu sebenarnya sampingnya pariwisata itu ada kafe. Terus dia itu masuk ke kafe dan bisa keluar untuk mancing. Jadi dia memancing di daerah perairan kafe ya guys, laut kafenya itu. Terus selanjutnya peraturannya adalah jaga barang bawaan kamu ya, karena manajemen itu tidak bertanggung jawab jika ada kehilangan dan kecelakaan akibat kecerobohan pengunjung. Terus tetap pantau anak kamu yang kamu bawa ya, dan anak kecil itu nggak boleh berenang kalau nggak ada pengawasan dari orang dewasa. Misalkan anak kecil nih umurnya misalkan di bawah 10 tahun, dia datang ke situ berenang sendiri atau sama teman-temannya, itu nggak boleh ya guys. Terus peraturannya juga tidak boleh menggunakan bikini, harus menggunakan pakaian berenang tapi yang tertutup. Terus tidak boleh berjualan ya, tidak boleh berjualan mau itu makanan atau peralatan untuk berenang, itu tidak diperbolehkan. Kenapa berjualan makanan tidak boleh? Karena sudah ada kafenya di situ, jadi kita tinggal beli aja dari situ. Terus peraturan terakhir adalah mengikuti peraturan yang sudah berlaku atau ditetapkan, karena tim manajemen akan bertindak tegas kalau kamu tidak dapat mengikuti peraturan yang sudah dituliskan gitu guys. Nah, peraturan itu kamu bisa baca kalau kamu nyampe di depan toilet gitu. Nanti aku tunjukin di mana toiletnya, oke guys. Dan ini guys, tadi itu kan kamu ngelihat ada orang
mancing, terus ada yang bawa speedboat, bukan speedboat, maksudnya jet ski ya guys. Kalau naik jet ski itu nggak ada di sini, nggak ada wahana-wahana bermain, aktivitas di air tuh tidak ada. Di sini hanya berenang ya, berenang aja. Tadi itu jet skinya punya punya orang dari pelabuhan gitu. Nggak tahu, mungkin dia ada perlu apa, karena memang dekat dengan pelabuhan. Di depannya itu tuh yang banyak kapal itu, ya itu pelabuhannya. Jadinya juga nggak boleh berenang terlalu jauh ya guys, maksudku. Jadi kalau bayangan kamu bakalan ada banana boat atau flying boat, terus kayak mainan, pokoknya wahana-wahana air itu nggak ada guys gitu. Jadi hanya untuk berenang aja. Oke, dan kalau misalkan kamu nggak bisa berenang tapi pengen belajar, itu tadi ada lifeguardnya ya guys, yang ngasih unjukin aku kuda laut. Itu dia itu baik banget, maksudnya dia orangnya ramah gitu guys, dan dia sempat cerita kalau dia itu bisa kasih kamu lesson atau les gitu buat belajar berenang. Atau kalau misalkan kamu sudah bisa berenang dan pengen snorkeling, lifeguard itu bisa guys bantu kamu buat ngedampingin ya, maksudnya untuk snorkeling. Tapi aku nggak nanya juga harganya berapa, aku lupa. Oh iya guys, untuk harga tiket masuknya itu sebesar 20 pound. Dan juga untuk parkir ya, mungkin yang datang membawa mobil itu parkirnya bebas aja ya guys, kayak di Mesir biasanya bebas di mana aja. Tapi ingat satu jalur ya guys, satu baris gitu, karena dia nggak menyediakan parkiran, karena benar-benar tempatnya ini langsung di pinggir jalan gitu loh guys. Dan juga itu tadi kan kamu udah lihat pantainya itu kayak ada pembatasnya gitu. Itu pembatas dikhususkan untuk terlebih ya untuk anak kecil, karena mungkin anak kecil ada yang beberapa belum bisa di kedalaman ya. Jadi batasnya untuk anak kecil adalah sampai situ. Dan kalau misalkan kamu yang bisa berenang, boleh banget melewati batas tersebut gitu. Dan selain pemandangan kapal kargo ya guys, di sini juga banyak banget hewan-hewan liar seperti tadi yang kalian lihat, ada burung gagak. Tapi hati-hati ya guys sama burung gagak itu, walaupun dia terlihat friendly atau ramah gitu, dia itu sebetulnya tidak ramah guys, karena dia kalau misalkan ada satu kawannya yang tersakiti ya, dia akan bawa satu batalion gitu. Dan di sini itu di Suez lumayan banyak orang yang kena kasus kepalanya itu dipatuk burung gitu guys. Jadi ada yang sampai bocor, bahkan sampai ada yang meninggal. Jadi kalian tuh harus berhati-hati banget kalau bermasalah dengan burung tersebut, karena yang pertama tadi itu dia bakalan bawa satu batalion ya kan, terusannya dia juga ini guys, tipikal burung yang mudah banget dan selalu ingat sama muka orang gitu. Jadi harus berhati-hati banget, yang seperti aku bilang, dengan burung dan juga anjing, karena namanya anjing kan hewan liar gitu, jadi ditakutkan ada rabies. Walaupun yang aku tahu sejauh ini sih belum ada rabies di sini guys, kasus rabies di Suez gitu. Cuman tetap kalian harus waspada, berhati-hati dimanapun kalian berada maksudku, terutama di Mesir itu pasti lebih banyak anjing liarnya gitu ya guys. Oke guys, sekedar informasi aja, ini aku baca-baca dari Wikipedia. Laut Merah itu terletak di sebelah barat Jazirah Arab dan memisahkan benua Asia dan Afrika guys. Laut ini panjangnya 1.900 km dengan titik terdalam 2.500 meter dan menjadi banyak sekali habitat bagi makhluk air dan juga koral.
Oke, menurut Wikipedia juga letaknya itu kan tadi ada di Asia Barat dan Afrika Timur Laut ya guys. Dan negara-negara yang dilewati oleh Laut Merah ini bukan cuma Mesir doang guys, tapi ada Sudan, Arab Saudi, Yaman, Yordania, Eritrea, dan negara Palestina. Laut Merah juga dikenal sebagai salah satu bukti mukjizat Nabi Musa alaihi salam saat menyelamatkan kaumnya dari kerajaan pasukan Firaun. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam membelah Laut Merah sehingga terbagi menjadi dua bagian dengan menggunakan tongkatnya. Uniknya, Laut Merah tidak selalu berwarna merah. Jadi guys, rumah aku itu kan dari dalam rumah kelihatan Laut Merah ini ya guys. Kadang kalau lagi mataharinya kurang begitu terang ya, lautnya itu dari dalam rumah aku kelihatan warnanya putih. Tapi kalau misalkan kayak lagi mataharinya terang banget gitu, itu kelihatan biru. Dan kalau misalkan kayak mataharinya sedikit ketutupan awan, kadang berubah jadi hijau gitu guys. Tapi sejauh ini aku belum ngelihat pasti sih berubah warna merahnya. Mungkin ada di beberapa tempat yang berwarna merah karena laut merah ini kan panjang. Jadi mungkin ada di tempat-tempat lain sehingga disebut Laut Merah. Tapi sejauh ini yang aku lihat dari depan rumah aku, warnanya itu selalu berganti jadi putih, kadang biru, kadang hijau gitu ya guys. Dan dikutip dari Detik.id, kenapa lautnya itu bisa disebut Laut Merah? Ada seorang profesor bernama Karin Kleinhaus ya, profesor ilmu kelautan atmosfer dari Universitas Stony Brook, New York. Dia itu menyebutkan Laut Merah itu disebabkan karena ada sejenis gangga yang bernama Trichodesmium erythraeum. Jadi gangganya itu seperti gergaji laut, dan gangga ini merupakan cyanobacteria atau bakteri yang dapat bertahan hidup melalui fotosintesis dan juga masuk ke dalam kelompok gangga biru hijau gitu guys. Dan untuk letak di mana Nabi Musa membelah laut ya guys, untuk letak pastinya sampai saat ini tidak ada yang tahu ya guys. Dan berbicara tentang kapal kargo guys, kapal kargo yang kalian bisa lihat di video aku itu, setiap kali kapal kargo lewat itu tingginya melebihi tinggi bangunan rumah-rumah warga guys. Jadi di Port Taufik itu rata-rata tinggi bangunan rumahnya itu 5 lantai, ada yang 7 lantai, dan gak ada yang ngelebihin 12 lantai gitu loh guys. Dan itu tinggi kapalnya itu bener-bener melebihi tingginya rumah itu. Jadi yang kayak kamu lihat tadi di video aku, bisa kelihatan rumah-rumahnya itu lebih kecil dibandingkan tinggi kapal dan muatan kargonya ya guys. Dan terkait kapal kargo, yang aku tahu Port Taufik atau tempat di mana aku hidup ya guys, di Suez ini, itu adalah pintu masuknya untuk semua jenis kapal kargo pelayaran internasional. Dan untuk pengecekan kargonya atau perizinan lewat segala macam itu akan dicek di Port of Said. Jadi pintu masuknya itu di Port Taufik ya. Setelah kapal itu selesai pengecekan di Port of Said, maka kapal itu akan putar balik lagi untuk keluar di Port Taufik itu guys, di tempat yang aku video ini gitu. Jadi putar balik aja ya guys, kapalnya itu masuk dan keluar dari Port Taufik. Makanya kalau kalian lihat tadi banyak kapal yang kok nggak jalan-jalan kelihatannya, itu benar guys, dia itu nggak jalan karena apa, dia menunggu giliran atau antrian untuk masuk gitu. Jadi kelihatan tuh guys, banyak kapal yang ngantri dan keluar masuknya juga berurutan gitu. Coba teman-teman yang ngerti tentang pelayaran atau segala macamnya boleh komen aja info-info detailnya ya guys, biar kita bisa sharing, berbagi ilmu pengetahuan.
Dan juga untuk teman-teman yang mungkin menikah dengan orang Mesir, terus mahasiswa yang lagi liburan semester, atau TKI, TKW yang ada di Mesir pengen liburan nih di musim panas, pengen berenang, bisa banget datang aja ke Suez. Karena apa? Karena Suez itu nggak jauh dari Kairo, tapi tergantung kamu Kaironya Kairo mana. Kalau Kairo Madinti itu cuma 30 menit, kalau Kairo Musalas itu 40 sampai 50 menit, dan kalau Darosa itu sekitar 1 jam 20 menit. Itu tergantung macet atau enggaknya jalanan gitu guys. Kenapa aku rekomendasikan tempat ini? Karena menurut aku ya, Suez itu kalau mau berenang dia itu lebih kayak private beach gitu loh guys. Pantai yang benar-benar milik sendiri. Karena apa? Karena belum banyak orang Suez yang tahu juga kalau pantai ini buka ya. Sebelumnya sih mereka tahu kalau di sini tuh ada tempat buat berenang, cuman ditutup gitu. Nah ini baru banget dibuka lagi guys, jadi kalian bisa banget nih liburan datang ke sini gitu. Seperti kalian lihat itu tadi nggak banyak kan orang berenang. Nah yaitu kesempatan untuk kalian. Dan juga untuk tiket masuk juga tadi kan harganya murah. Selain itu Suez itu banyak kayak tempat wisata, yaitu ada museum, terus ada pantai yang pantai ini juga harganya termasuk murah. Terus dan juga ada tempat taman kota untuk nongkrong. Untuk detailnya kamu bisa cek video aku yang lain yang judulnya bagaimana hari libur di Mesir. Nanti aku link videonya ya guys, cek kolom deskripsi aja guys. Dan by the way ini itu udah jam 8 malam ya, maghrib, aku pengen pulang. Dan terlihat itu senjanya atau sunsetnya ya guys, cantik banget. Perpaduan warnanya biru, oranye, dan bentar lagi bakalan warna ungu ya. Dan by the way itu adalah kafenya untuk kita pesan makan minuman di situ. Dan itu adalah bangunan toiletnya guys ya, itu ada papan pengumumannya. Dan aku nanti videokan juga toiletnya dalamnya seperti apa gitu guys. Toiletnya cukup nyaman, bersih, terawat. Jadi kamu bisa bilas di situ dan cuci kakus di situ juga guys. Oke, segitu aja guys video jalan-jalan aku. Gimana? Kamu tertarik atau enggak untuk mengunjungi Suez? Komen ya di bawah. Terus juga guys, ide-ide apa lagi nih untuk bikin video selanjutnya? Komen juga di bawah ya guys. See you in my next video. Bye-bye. Bye-bye.